Setiap objek punya ciri masing-masing yang mungkin tidak ditemukan pada objek lainnya. Sebagai contoh, saat menulis teks deskripsi tentang orang, tentu saja ada hal yang tidak akan ditemukan di dalam teks deskripsi tentang benda atau manusia. Ciri khas tiap objek yang unik inilah yang akan kita kumpulkan menjadi data sebagai bekal untuk menulis nanti. Ingat ini, inti penulisan teks deskripsi yaitu menggambarkan sesuatu sehingga pembaca seolah-olah memandang, mendengar, dan merasakan objek dengan sejelas-jelasnya lewat penggambaran yang rinci. Coba kita perhatikan ini dan kita bandingkan. Lihat bagaimana contoh ini menunjukkan suatu objek sejelas-jelasnya, bukan hanya memberitahu. Kita lihat kalau hanya memberitahu. Rory memiliki postur tubuh yang ideal. Apakah kita bisa membayangkan seperti apa tubuh yang ideal itu? Kalau hanya sebatas ini, tidak memberikan detail. Tapi ketika dituliskan seperti di sampingnya, Rory memiliki postur tubuh yang ideal dengan berat 79 kg dan tinggi sekitar 185 cm. Ini lebih tergambarkan bagaimana tubuh yang ideal itu digambarkan. Atau contoh yang lain, para penari tampil dengan atraktif. Apakah ini sudah melukiskan keadaan penari yang tampil atraktif itu? Belum, ini hanya memberitahu saja. Tapi ketika ia ditulis dengan detail, dia akan menunjukkan gambaran yang begitu jelas. Contohnya, para penari dengan kostum penuh warna tampil begitu atraktif diiringi musik marching band yang megah. Bagaimana membawa pembaca berada sedekat mungkin dan merasakan objek yang digambarkan dalam teks deskripsi dengan pilihan kata yang tepat dan akurat yang disusun dalam kalimat yang jelas. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana langkah menulis teks deskripsi. Ada alur penulisan teks deskripsi yang bisa kita gunakan. Jadi menggunakan metode atau alur atau langkah penulisan yang jelas itu bisa mempermudah penulisan. Meskipun tampak sederhana, sebenarnya metode ini sangat membantu. Langkah penulisan yang jelas akan memandu kita dalam penulisan teks. Berikut ini ada 5 langkah yang bisa kita gunakan agar penulisan teks berjalan lancar. Menentukan tema, mengumpulkan data, membuat kerangka tulisan, dan mengembangkan kerangka tulisan, dan terakhir merevisi. Pertama, sebaiknya kita pilih tema yang menarik yang bisa ditemukan di sekitar kita terlebih dahulu. Ada banyak tema yang menarik ini, tapi diusahakan pilih yang benar-benar kita akrabi. Kenapa? Karena dengan tema yang dekat dengan kita dan kita akrabi, itu akan membantu kita untuk menghasilkan teks deskripsi yang benar-benar memberikan gambaran yang nyata dan rinci dibandingkan kalau kita tidak tahu apa-apa tentang objek tersebut. Yang kedua, mengumpulkan data. Bagaimana cara mengumpulkan data? Ada 4 cara ya untuk mengumpulkan data. Pertama, dengan cara mengamati atau observasi secara langsung. Jadi kalau misalnya kita mengamati rumah, kita mengamati langsung, turun langsung. Oh, kita melihat rumahnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Cara kedua bisa dengan mengumpulkan lewat bahan atau referensi, bisa lewat buku, majalah, atau internet. Yang ketiga, dengan melakukan wawancara kepada orang yang tahu. Misalnya kita belum pernah ke Jakarta misalnya. Kita tanya orang yang sudah pernah ke Jakarta, seperti apa Jakarta itu. Cara keempat, kita bisa menggabungkan ketiganya. Jadi kita bisa menggabungkan antara mengamati langsung, mengumpulkan lewat bahan tertulis, dan melakukan wawancara. Apabila kita menggabungkan ketiganya,
ini hasil teks deskripsi kita pasti akan menjadi lebih menarik. Nah, bagaimana kita mengumpulkan data itu? Kita mengumpulkan data itu bisa menggunakan 5 pertanyaan ini. Jadi apa saja yang perlu kita catat ketika kita mengumpulkan data? Apa yang perlu kita perhatikan? Gunakanlah 5 pertanyaan ini. Pertama, apa yang kita lihat? Apa yang kita dengar? Lalu apa yang kita rasakan? Kesan apa yang kita peroleh saat benda itu kita sentuh? Bau atau aroma apa yang dapat kita cium? Dengan menggunakan 5 ini dijamin teks yang kita tulis nantinya akan dapat diindrai oleh panca indera. Nah, masing-masing objek itu tentu punya ciri khasnya sendiri. Kalau misalnya orang tentu beda dengan ciri-ciri benda, sama juga beda dengan ciri-ciri hewan, ciri-ciri tempat pun beda, peristiwa pun beda. Nah, apa saja yang bisa kita catat ketika kita mengumpulkan data? Nah, ini rincian datanya. Misalnya orang ya, kalau kita cari apa kira-kira? Oh, orang siapa namanya? Rory misalnya. Tinggi 185 cm, usia 30 tahun, berat 79 kg, warna kulit coklat, bentuk wajah oval, rambut hitam dan pendek. Ini bisa untuk orang. Kalau untuk benda apa? Misal bendanya sepeda, bentuknya model sepeda gunung, ukurannya S atau 16. Kalau di sepeda poligon misalnya panjang center to topnya itu 406 mm atau 40 cm ya. Warnanya kuning metalik, teksturnya aluminium, beratnya 12,5 kg. Kalau hewan apa yang kita catat? Misal kelinci, bentuk fisiknya bulu lebat putih, mata coklat madu, ukurannya 25 cm, warnanya putih bersih, umur 2 tahun. Tempat apa misal? Air terjun Temam, lokasinya di mana? Oh, di Temam. Bentuk tempatnya air terjunnya berbentuk tirai seperti Niagara. Ukuran tempat tingginya 12 meter. Kondisi tempatnya sejuk, dipenuhi oleh banyak pohon, bertebing-tebing dan berjurang. Nah, kalau peristiwa ini bisa dipakai nih. Waktunya, tempatnya kapan, suasananya bagaimana, perasaan atau kesan kita ketika menyaksikan peristiwa itu seperti apa. Yang ketiga, langkahnya adalah membuat kerangka tulisan. Kenapa membuat kerangka tulisan ini penting? Karena ada 4 setidaknya ya. Pertama, agar terkonsep. Kedua, membantu kita memilah data. Yang mana data yang penting yang dapat kita tulis. Ketiga, agar tidak mengulang-ulang. Keempat, agar kita bisa mencari data tambahan juga. Oh, ini kurang nih, kita bisa lihat dari kerangkanya. Apa saja nih misalnya? Oh, misalnya kita akan membuat kerangka tentang sekolah baru misalnya. Oh, contohnya sekolah baruku. Apa saja kerangkanya kira-kira? Oh, yang pertama gedung. Yang kedua halaman. Yang ketiga guru-gurunya. Lalu teman. Nah, dari kerangka ini nanti bisa dikembangkan lagi. Misalkan gedungnya ukurannya bagaimana? Lalu kualitasnya seperti apa? Apakah dari batu? Apakah dari kayu? Apakah kokoh? Apakah modern? Apakah bagus? Dijelaskan lagi misalnya di sini, oh warnanya seperti apa. Nah, kerangka ini bisa dikembangkan sesuai dengan data saat kita mengumpulkan data tadi. Jadi apa yang kita kumpulkan tadi inilah yang bisa dimasukkan di sini. Selanjutnya
Kalau sudah ada kerangka, kita mengembangkan kerangka tulisan menjadi tulisan. Bagaimana mengembangkan kerangka tulisan? Kita ingat lagi bahwa teks deskripsi itu punya struktur seperti yang sudah kita pelajari di tayangan sebelumnya. Apa? Ini untuk mengingatkan saja ya. Ada identifikasi atau pernyataan umum, lalu di bagian selanjutnya ada deskripsi bagian. Disusunnya bagaimana, dengan pola apa? Sudah diterangkan juga di tayangan sebelumnya. Bisa menggunakan beberapa pola-pola pengembangan. Di tayangan ketiga kemarin bisa diulang lagi ya kalau lupa. Kalau sudah selesai menulis, apa yang perlu kita lakukan? Betul, revisi. Apa saja yang direvisi? Kita periksa salah ketik, kita periksa tanda bacanya, kita periksa susunan kalimat, dan kita periksa juga apakah tulisan kita sudah konsisten. Ya, kalau sudah, artinya selesai, pembelajaran kita selesai. Ketika kita sudah menyelesaikan materi penulisan, artinya materi kita selesai. Jadi yang bisa kita pelajari dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwa langkah penulisan yang jelas akan membantu menulis teks deskripsi. Nah, kalau sudah, mari kita mempraktikkan langkah-langkah menulis. Ayo kita menulis.